Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di video learning untuk mata kuliah biokimia bersama saya Siti Nur Aisyah. Pada video learning kali ini, saya akan membahas mengenai produk protein yang punya peranan sangat vital dalam metabolisme semua makhluk hidup, yakni enzim. Mengacu pada definisinya, enzim merupakan satu molekul protein yang ukurannya cukup besar dan diketahui memiliki fungsi katalitik. Nah, yang dimaksud dengan katalitik adalah kemampuan satu molekul untuk bisa membuat laju reaksi menjadi lebih cepat berlangsung tanpa menaikkan kebutuhan energi. Selain itu, fungsi katalitik ini juga ditandai dengan kemampuan si molekul ini untuk bisa stabil bentuknya, dan selama proses reaksi kimia itu berlangsung, molekul ini tidak digunakan. Artinya dia tidak ikut terpakai selama proses reaksi kimia berlangsung, sehingga memungkinkan untuk digunakan berkali-kali dalam proses metabolisme yang ada. Keberadaan enzim sebagai katalisator biologis sangat dibutuhkan hampir di semua proses metabolisme yang berlangsung di tubuh organisme hidup. Secara natural, jika reaksi kimia itu berlangsung tanpa bantuan katalisator, reaksi kimia cenderung berjalan sangat lambat. Dan jika kita akan mempercepat laju reaksinya, maka akan butuh energi yang sangat besar sehingga laju reaksi kimianya bisa ditingkatkan. Nah, percepatan laju reaksi ini memungkinkan adanya peningkatan suhu tubuh yang ekstrim, sehingga justru akan membahayakan bagi organismenya, karena peningkatan suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan kerusakan sel yang membahayakan dan juga mempercepat reaksi-reaksi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh organisme tersebut. Nah, untuk mendukung informasi mengapa enzim dibutuhkan, mari kita lihat ilustrasi ini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana laju reaksi kimia membutuhkan tenaga yang sangat besar untuk mengaktifkan proses terciptanya satu produk dari hasil metabolisme. Ya, jadi jika tidak menggunakan enzim, maka ini kebutuhannya akan sangat tinggi sekali tenaga yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan satu produk tertentu. Nah, jika kita menggunakan enzim, maka kebutuhan energi itu bisa diturunkan sangat signifikan, ya. Jadi bisa diperkecil kebutuhan energinya, ya, dan laju reaksinya berjalan tetap bisa lebih cepat karena tidak membutuhkan tenaga yang begitu besar, ya, tapi tetap bisa menghasilkan produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Mari kita kenal enzim lebih dekat lagi. Karena enzim adalah protein, kita harus ingat prinsip ini, bahwa fungsi protein akan tergantung pada struktur 3 dimensinya. Karena enzim adalah protein, maka enzim juga menggunakan prinsip ini, sehingga ketika bentuk struktur 3D-nya berbeda, maka bisa jadi fungsi enzimnya menjadi berbeda. Nah, secara garis besar, fungsi enzim itu adalah conversion atau konversi atau mengubah. Nah, mengubahnya ini bisa berlangsung dalam dua tipe. Pertama adalah lisis, di mana enzim akan membantu molekul yang besar bisa pecah menjadi partikel-partikel yang kecil, atau sebaliknya melakukan sintesis, di mana molekul-molekul kecil akan digabungkan dan dibentuk menjadi molekul yang lebih besar. Nah, bagaimana enzim melakukan kerja konversinya tadi? Maka secara spesifik, enzim itu membutuhkan satu substrat dan ada yang disebut dengan sisi aktif. Seperti yang terlihat pada ilustrasi ini adalah proses bagaimana enzim kemudian berikatan dengan substrat dan proses substrat diubah menjadi produk sampai akhirnya produk itu dilepas. Ya, jadi di sini substrat harus match dengan sisi aktif enzim untuk bisa mengalami
bonding atau ikatan. Nah, ketika sudah berikatan seperti ini, maka enzim akan mendorong terjadinya reaksi kimia yang dibutuhkan sampai akhirnya dihasilkan produk dan produknya akan dilepas dari sisi aktif ini supaya bisa digunakan oleh jaringan atau sel yang membutuhkan. Secara detail, interaksi atau hubungan antara enzim dan substrat. Karena enzim membutuhkan substrat untuk bisa bekerja, ternyata ada dua teori. Pertama, teori yang paling dikenal adalah model lock and key, di mana di sini substrat harus komplement dengan sangat spesifik atau sangat perfect dengan sisi aktif enzimnya. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa substratnya memiliki ujung runcing, maka sisi aktifnya juga harus memiliki ujung runcing supaya bisa match. Nah, setelah match, maka akan terjadi proses katalisis sampai akhirnya dihasilkan produk dan produknya dilepas. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan menambah informasi mengenai bagaimana interaksi antara enzim dan substrat ini. Sehingga kemudian dikenal ada satu model baru yang disebut induced fit, di mana di sini ada teori yang menyatakan bahwa sisi aktif enzim ini ternyata bisa menyesuaikan bentuk supaya bisa berikatan dengan substratnya. Jadi tidak saklek seperti halnya model lock and key, ya, seperti kunci dengan gembok yang benar-benar harus cocok 100% untuk bisa nempel. Sedangkan kalau pada induced fit, seperti kita lihat di ilustrasi ini, bentuk sisi aktifnya itu tidak runcing seperti substratnya. Tapi ketika substrat itu mencoba nempel dengan sisi aktif, maka sisi aktif akan berusaha untuk menyesuaikan bentuk mengikuti substratnya. Nah, sehingga kemudian proses katalisis bisa berlangsung sampai akhirnya produknya rilis. Nah, berdasarkan reaksi kimia yang dikatalis, maka enzim kemudian dikelompokkan menjadi 6 kelompok utama, mulai dari hidrolase, isomerase, lyase, oksidoreduktase, sintetase, dan transferase. Masing-masing punya jenis reaksi kimia yang berbeda-beda, mulai dari lisis, kemudian ada yang sintesis, dan ada juga yang membantu dalam proses transfer. Ya, jadi transfer molekul atau memindahkan satu gugus dari molekul satu ke molekul yang lain sehingga ditemukan atau disepakati adanya 6 kelompok utama. Dan masing-masing kelompok utama ini memiliki variasi yang sangat banyak, ya, dan akan berbeda-beda tergantung pada jenis metabolisme dan juga jenis organisme yang memilikinya. Sebelum saya mengakhiri video learning ini, apakah adik-adik tahu enzim apa yang paling penting dan jumlahnya paling banyak di planet bumi kita? Perkenalkan, dia adalah Rubisco. Nah, Rubisco adalah salah satu enzim ya yang dimiliki oleh semua organisme yang mampu melakukan fotosintesis. Di mana nama lengkap dari Rubisco adalah ribulose 1,5 bifosfat karboksilase oksigenase. Tugas dari enzim ini adalah mengubah karbon dioksida dan oksigen pada organisme yang mampu berfotosintesis. Nah, jadi dengan gampang dan sederhana, kita bisa katakan bahwa kita bisa menemukan Rubisco hampir di semua tumbuhan hijau atau gangga. Mari kita lihat bagaimana cara Rubisco bekerja. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, Rubisco itu berperan besar dalam converting karbon dioksida dan oksigen. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa Rubisco akan bereaksi berbeda jika ketemu dengan karbon dioksida dan juga oksigen. Ketika ketemu dengan karbon dioksida, maka Rubisco akan memulai proses fotosintesis dengan mengaktifkan siklus Kelvin. Ketika siklus Kelvin aktif, maka proses fotosintesis akan terjadi menghasilkan gula sehingga kemudian tanaman akan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan.
Case-nya akan berbeda ketika rubisco ketemu dengan oksigen, karena justru yang dirangsang adalah proses fotorespirasi, di mana di sini akan dihasilkan peroksisom, kemudian akan terjadi proses kehilangan karbon dioksida pada mitokondria, sehingga kemudian akan berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman. Karena biasanya proses fotorespirasi tidak disarankan terjadi dengan laju yang terlalu tinggi, karena itu akan sangat mengganggu bagi pertumbuhan tumbuhan atau tanaman. Terima kasih sudah menyaksikan video learning kali ini. Semoga adik-adik sekalian dapat mengambil informasi dari apa yang dijelaskan pada video learning kali ini dan membuat adik-adik sekalian jadi lebih paham tentang enzim dan perannya dalam metabolisme. Video ini mungkin belum sempurna, sehingga saya sangat mengapresiasi jika ada yang memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan video learning yang lainnya. So, jika kamu punya masukan, jangan ragu untuk menyampaikannya melalui komen ataupun bisa langsung disampaikan kalau kita ketemu di kelas. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.